Shalom saudara, Bapak Ibu tetap berdiri dulu. Bapak Ibu akan mengikuti saya untuk kita melihat mega project karakter Kristus yang hari Rabu saudara. Nanti saya akan bicara, Bapak Ibu ikutin saya ya. Mega project karakter Kristus Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Kita ikutin sekali lagi. Mega project karakter Kristus Rabu. Mega project karakter Kristus Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Dipersilakan untuk duduk. Terima kasih. Setiap kali hari Minggu kita akan selalu mereview kembali setiap mega project dari Senin sampai Minggu saudara. Paling tidak kita diingatkan untuk kita nanti bisa melakukannya, bahwa memang orang Kristen kita harus mengadopsi karakter dan sifat Kristus ini jadi karakter dan sifat kita. Karena kalau orang Kristen hanya bermodalkan iman, maka kita akan lihat orang Kristen akan jadi sumber dari banyak masalah. Karena kita ngerti juga bahwa begitu banyak yang harus ditambahkan kepada iman. Kebajikan harus ditambahkan, kesalehan, penguasaan diri. Dan kita lihat iman tidak cukup saudara. Begitu banyak karakter Kristus harus ditambahkan pada iman. Gak usah dibuka, tapi kalau mau dilihat, saudara nanti di rumah boleh buka di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Saudara, sore ini saya akan berbagi sharing kepada Bapak Ibu tentang hal pengabulan doa. Dan tentunya kita akan lihat hal pengabulan doa ini dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus, bukan dari tempat lain. Ketika kita memahami doa itu dikabulkan atau tidak, kita belajar dari tempat lain, maka saya pastikan suatu hari saudara akan kecewa dan marah sama Tuhan. Tetapi baiklah, hari ini, sore ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan kepada kita tentang pengabulan doa. Saya beri judulnya adalah anak meminta, Bapak memberi. Coba ditampilkan. Anak meminta, Bapak memberi. Ini adalah sebuah gambaran dari anak yang meminta berdoa dan Bapak itu yang memberi atau mengabulkan. Nanti saya akan ambil Bapak Ibu hal pengabulan doa ini dalam satu perikop di dalam Matius 7. Harusnya sih saya cuma mau baca 3 ayat. Ayat 9, 10 dan 11. Tapi saya pikir-pikir lagi, gak mungkin kalau ayat 7 dan 8 saya gak baca. Karena sumber permasalahan hari ini kita salah memaknai hal pengabulan doa adalah kita cuma membaca sepotong-potong ayat ini, kita cuma baca ayat 7 dan 8. Padahal kuncinya adalah di 9, 10 dan 11. Kita lihat dulu Matius 7, nanti kalau Bapak Ibu di rumah buka di handphone itu perikopnya adalah hal pengabulan doa. Dan ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus di bukit. Nah kali ini dia mengajarkan bagaimana sih sebuah doa itu bisa dikabulkan oleh Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-7 dulu. Ini sumber masalah nih Bapak Ibu, ayat 7 dan 8 ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dengan patokan 2 ayat ini, kemudian kita punya prinsip. Pokoknya kalau kamu doa sama Tuhan pasti dikabulkan. Bener kok, meminta pasti dikasih, mengetok pintu dibukakan. Mencari pasti menemukan, meminta menerima kok seperti itu. Dia gak baca ayat selanjutnya Bapak Ibu, ini komprehensif. Anda mesti baca seluruhnya saudara. Dan penentunya justru di ayat 9, 10 dan 11. Oh memang ayat 7 dan 8 ngomong bahwa doa akan dikabulkan sama Tuhan. Setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya di pintu dibukakan. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Ada syaratnya, nah ini yang gak pernah dibongkar Bapak Ibu. Syaratnya adalah kita lihat pada ayat yang ke-9 dulu. Adakah dimulai dengan pertanyaan begini.
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Batu itu berbicara sesuatu yang buruk. Roti itu sesuatu yang baik. Tuhan tanya sama kita. Kita sebagai orang tua tuh ditanya sama Tuhan. Adakah seorang daripadamu orang tua yang memberikan sesuatu yang buruk kepada anaknya jika anaknya meminta yang baik? Ada enggak? Anak kita minta baik, kita kasih yang baik. Betul saudara? Kita lihat ayat yang ke-10. Atau memberi ular jika ia minta ikan. Sama, ular itu seperti batu, berbicara hal yang buruk. Ikan itu seperti roti, tentang sesuatu yang baik. Tuhan tanya juga, emang ada di antara kamu yang kasih yang buruk kepada anaknya yang minta yang baik, minta ikan dikasih ular? Gak ada tuh saudara, gak ada. Dan kemudian di ayat 11 dia ngomong begini, jadi jika kamu yang jahat, kita Bapak dunia yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi syaratnya itu di baris yang terakhir. Memang kamu mencari akan menemukan, meminta, menerima, mengetok pintu akan dibukakan selama kamu minta yang baik. Apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta yang baik kepadanya. Kalau yang minta yang buruk dikasih enggak saudara? Ketika hal pengabulan doa diilustrasikan seorang anak yang meminta bapaknya kepada bapaknya, Tuhan memberikan satu pesan kepada kita. Anak-anak itu adalah anak-anak. Anak-anak yang belum mengerti yang baik dan yang buruk. Sedang meminta kepada bapaknya yang sudah mengerti yang baik dan buruk, saudara. Anak-anak ya segala dengan sifat kekanak-kanakannya. Kadang yang diminta adalah sesuatu yang menarik hatinya. Padahal yang menarik hatinya belum tentu baik bagi dia. Bapak Ibu, ketika doa diilustrasikan anak yang meminta kepada bapaknya, maka di sini kita belajar. Kenapa kebanyakan dari doa kita tidak pernah dijawab sama Tuhan? Karena ada cara pandang yang berbeda antara seorang anak dan seorang bapak dalam melihat sesuatu. Seringkali anak melihat sesuatu itu sebagai roti dan ikan. Aduh menarik, bagus. Tapi bapaknya ngerti, ini ular dan batu yang diminta anakku. Gak bakal tak kasih. Seringkali anak seperti itu saudara. Makanya terjadi gap, cara pandang yang berbeda. Ketika anak lihat itu roti dan ikan, bapak lihat itu batu dan ular, tak kasih kamu mati. Ketika anak melihat itu ular dan batu, bapaknya lihat itu ikan dan roti, kenapa kamu gak pernah minta? Saudara, itu untuk membantu kita memahami bahwa memang ternyata kita ini juga masih anak-anak. Di mana terjadi cara pandang yang berbeda dalam melihat sesuatu antara kita dengan Bapak kita di surga. Kita anak-anak rohani dengan Bapak yang sudah mengenal, bukan saja dia adalah kebenaran itu. Itu gapnya di situ. Sehingga gak pernah ketemu. Apa yang Anda minta, Anda pikir itu sesuatu yang baik. Tapi Tuhan lihatnya gak baik, saudara. Anak-anak itu selalu suka yang menarik hatinya. Dia suka permen. Kalau dia selalu minta itu sama orang tuanya, apakah orang tuanya selalu kasih? Tidak. Di mata seorang anak, permen itu adalah roti dan ikan. Tapi di mata seorang ayah, bahwa permen itu kalau terus-terusan, itu adalah ular dan batu yang bisa merusak gigi anaknya. Betul gak saudara? Begitu juga sebaliknya, kalau anak lagi sakit, apakah anak pernah minta obat? Karena di mata anak, obat itu pahit. Dia gak ngerti bahwa obat itu menyembuhkan. Yang dia ngerti adalah obat itu adalah ular dan batu yang gak perlu diminta. Tetapi bapaknya ngerti, biar pahit, kamu harus minum karena ini adalah roti dan ikan yang menyembuhkan saudara. Nah gap-gap itu saudara, itu selalu berlangsung saudara. Dulu ya kalau kita, bapak ibu kita waktu anak-anak,
Saya mau tanya nih Pak, nah ini kebetulan Bapak di depan. Pak, dulu waktu kita anak-anak suka baca komik apa buku pelajaran? Komik lah Pak. Di mata kita anak-anak komik itu roti dan ikan, menarik. Tapi bapaknya ngerti, ini minta dibeliin komik terus, ini dia minta ular dan batu ini. Gak akan tak kasih, sekali-kali boleh tapi tak kasih buku pelajaran. Meskipun dia gak suka, ini yang baik untuk masa depannya. Jadi selalu seperti itu Bapak Ibu. Hari ini kita gak ada bedanya kok dengan anak-anak kok. Rohani kita masih anak-anak, percaya gak Bapak Ibu? Kalau dulu anak-anak itu daripada sekolah suka apa? Saya sendiri melakukan Pak, suka bolos. Bukankah begitu juga kita hari ini? Lebih suka mana Anda ke mall atau ke gereja? Pakai handphone ini lebih banyak buka Alkitab atau TikTok? Lebih menyenangkan mana? Jujur lebih menyenangkan TikTok Bapak Ibu. Sama. Seorang anak lebih suka komik daripada buku pelajaran, sama. Kita itu, seperti itu saudara. Makanya seringkali kita ini kita salah minta saudara. Yang kita minta, Bapak lihat bahaya nih anakku minta ular dan batu. Tapi kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang menarik yang kita minta saudara. Kita mulai minta berkat. Dan yang lain-lain, kita tertarik. Padahal tidak setiap orang kuat untuk dikasih berkat. Kalau rohaninya anak-anak dapat berkat, justru akan menghancurkan dirinya. Saudara setuju gak di sini? Makanya seringkali kita salah berdoa. Salahnya adalah dengan apa yang kita minta. Kita minta batu dan ular. Bapak Ibu kita akan lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu kita. Apa yang kita minta sama Tuhan itu adalah batu dan ular untuk memuaskan hawa nafsu kita yang akhirnya suatu hari akan membunuh kita. Ada seorang anak kecil saudara. Dia tertarik dengan sebuah pisau yang diletakkan ibunya di meja makan. Yang membuat dia menarik adalah gagang pisau itu berwarna pink. Anak perempuan itu. Bagi dia saat itu, pisau dengan gagang warna pink itu adalah roti dan ikan yang menarik hatinya. Dan dia minta sama mamahnya. Kalau bapak ibu jadi mamanya dikasih enggak saya tanya? Anak umur 2 tahun minta pisau, dikasih enggak? Kita ngerti. Itu batu, itu ular. Kalau kita kasih, anak kita mati pasti. Ada orang kelas 2 SMP saudara, anak laki nih. Minta RE King sama papa mamahnya. Karena bagi dia RE King itu adalah roti dan ikan yang sangat menarik hatinya. Dia minta. Kalau saya jadi papahnya saya gak bakal kasih. Karena dia masih anak-anak, dia belum dewasa. Belum mengerti baik yang buruk bagaimana untuk menghandle motor itu saudara. Hari ini orang Kristen banyak salah berdoa. Karena rohaninya masih anak-anak. Gak salah sih minta berkat, gak salah. Minta mujizat gak salah. Tapi apa kamu yakin kamu sanggup menghandle itu? Saya lihat, saya kenal beberapa orang yang justru hidupnya hancur ketika dia diberkati sama Tuhan. Dulunya gak pernah foya-foya, dulunya gak pernah pakai narkoba, dulunya gak pernah pakai gak pernah judi, tapi setelah diberkati, dia narkoba, dia judi, dia main pelacur saudara. Hidupnya hancur. Menurut saudara ada orang Kristen gak yang salah berdoa? Kalau orang Kristen, mau tanya nih sama yang di depan, Pak, kalau orang Kristen yang hobi judi, doanya apa? Tuhan,
Tolong dong, jangan kalah terus dong Tuhan. Kalau bisa besok menang dong Tuhan, ini udah kalah 3 kali Tuhan. Doanya minta menang judi. Apa mesti dijawab sama Tuhan seperti ini, saya mau tanya. Apa Tuhan mesti mengabulkan doa-doa yang salah seperti ini? Tuhan, rasanya memang sih sudah 30 tahun tapi istriku ini sekarang udah hampir 60 Tuhan. Tolong dong kasih yang baru, yang lebih muda dong Tuhan. Ada gak orang Kristen yang doa seperti itu? Ada saudara. Tapi apakah Tuhan mesti mengabulkan? Ya enggak. Karena Tuhan ngerti, dia sedang minta ular sama batu, gak usah dikabulin saudara. Kalau tak kasih pasti membunuh dia. Nah saudara, kira-kira seperti itulah. Kita ini ibarat anak itu di dalam firman Tuhan Matius 7 tadi. Seorang anak yang tidak mengerti baik buruk. Seorang anak yang hanya mengerti yang menarik hatinya. Dan akhirnya kita mengalami cara pandang yang berbeda dengan Bapak kita yang adalah pemberi. Kita yang meminta, Bapak yang memberi. Sekarang caranya bagaimana dong? Nah ini penting. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Untuk supaya doa kita dijawab, dikabulkan sama Tuhan. Sebetulnya gampang. Gap itu gak boleh ada. Kalau Anda mau doamu dikabulkan, didengar oleh Tuhan besar kuasanya, maka tidak boleh ada perbedaan cara pandang dalam melihat sesuatu. Kalau bapakmu lihat roti, kamu harus lihat itu roti. Kalau bapakmu lihat itu ular, kamu harus lihat itu ular. Jadi harus punya cara pandang yang sama. Nah ini problemnya. Bapak itu adalah kebenaran. Kalau hari ini rohani kita anak-anak dan kita masih tetap tinggal dalam dosa, maka selamanya kita akan salah berdoa. Caranya adalah kita harus tinggal di dalam kebenaran itu. Kita harus menjadi orang benar. Sehingga apa yang kita minta kepada Bapak kita, itu sudah satu cara pandang yang sama. Kita nggak akan minta batu dan ular. Kita akan selalu minta roti dan ikan. Dan ketika Bapak kita melihat, oh anakku minta roti dan ikan, ya pasti dikasih. Makanya di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 saudara, kita akan lihat. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berikutnya Bapak Ibu lihat, doa orang yang benar, nah sudah bukan rohani anak-anak. Orang yang sudah hidup dalam kebenaran jadi orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berarti untuk doa kita dikabulkan sama Tuhan, jangan belajar dari tempat lain. Jangan belajar dari ajaran dunia. Dunia selalu mengajarkan bahwa doamu dikabulkan kalau caranya betul, tempatnya betul. Banyak orang tidak. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita melihat back to Jesus teaching tentang pengabulan doa. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-5. Tuhan selalu fokus pada orangnya, bukan pada cara doanya. Dia mau pendoanya hidup dalam kebenaran. Orang kalau sudah hidup dalam kebenaran, dia tidak akan minta yang buruk, Pak, Bu, Saudara. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka itu suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, doa keliling. Supaya mereka dilihat orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa Anda yakin bahwa dengan mengerahkan begitu banyak orang untuk berdoa sambil keliling bisa merubah hati Tuhan? Bukan caranya tapi orangnya. Makanya di ayat selanjutnya pada ayat yang ke-6 Tuhan ngomong begini. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Orang doa keliling, doa rame-rame. Itu kayak seolah-olah Tuhan itu gak tahu loh. Dengan apa yang kita butuhkan. Saya gak ngerti apakah Tuhan kita berbeda. Kalau saya yakin, bahkan saya gak berdoa pun, Tuhan saya mengerti apa yang saya butuhkan.
Bukan yang saya inginkan loh saudara. Jadi doa yang dikabulkan itu bukan caranya dengan kita berkumpul doa dilihat orang keliling. Bukan saudara. Kita lihat pada ayat yang ke Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele. Panjang nih artinya doanya. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Banyak orang ngomong begini, pantesan kamu gak dikabulin doanya, doa kamu pendek begitu, gimana saudara? Tapi saudara, kita kalau doa makan, kita gak pendek habis kita makanan kita saudara. Gak, ini joke saja. Jadi coba kita pikir baik-baik. Apa Anda yakin kalau Anda doa 3 jam lebih manjur dari Anda doa 5 menit? Apa Anda yakin bahwa doamu didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan karena doamu indah? Makanya banyak orang juga ngomong doamu jelek, kurang bagus. Jadi akhirnya banyak orang doanya dibikin indah Pak. Dibikin kita yang dengar aja sampai merinding loh. Itu saya percaya malaikat juga merinding loh saudara. Doanya dikemas sedemikian rupa. Sehingga dia berpikir banyaknya kata-kata doanya akan melembutkan hati Tuhan. Nggak bisa. Saudara, nggak bisa. Tuhan bukan lihat banyak kata-kata dalam doamu. Dia lihat si pendoanya hidupnya benar apa enggak. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 9. Karena itu berdoa demikian Bapa kami yang di surga. Dan selanjutnya. Simple doanya saudara. Orang berdoa Bapa kami itu orang yang mengerti kebenaran. Yang tidak perlu doa bertele-tele keliling-keliling. Karena doa itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan melihat hidup si pendoanya benar apa enggak. Itu aja yang dilihat Tuhan. Makanya dalam Matius 6 juga dikatakan, masuk ke kamarmu, berdoalah di tempat yang tersembunyi, dan Bapamu yang melihat dari tempat yang tersembunyi, dia akan mengabulkan doamu. Jika Bapak Ibu, engkau ingin doamu lebih besar kuasanya, lebih didengarkan oleh Tuhan, jangan pikir tentang merubah cara doanya. Tetapi pikir untuk merubah hidup kita dari anak-anak rohani menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Saya percaya, apa yang kamu minta Tuhan pasti kasih. Aminnya percaya gak nih Pak? Percaya gak Bapak Ibu? Saya akan tunjukkan ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Di sini ada 2 orang Kristen yang berbeda. Yang satu tinggal di dalam Tuhan saja. Yang satu bukan hanya tinggal di dalam Tuhan, tapi dia mengizinkan firman Tuhan itu tinggal dalam hidupnya, memimpin hidupnya, memuridkannya, menuju kepada kebenaran saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, nah sebagian besar orang Kristen di sini nih, cuma tinggal di dalam Tuhan aja. Tidak pernah mengizinkan firman Tuhan untuk memimpin hidupnya, memuridkan dia supaya dia hidup dalam kebenaran. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu hidup dalam kebenaran, jadi orang yang dewasa rohani, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita, Bapak Ibu, kita mengizinkan firman Tuhan itu tinggal, bukan hanya kita tinggal dalam Tuhan, firman itu memimpin kita, memuridkan kita, membuat kita jadi orang yang benar, maka akhirnya kita punya satu cara pandang yang sama dengan Bapa kita di surga. Dalam melihat sesuatu, makanya Tuhan janji kemudian, minta apa aja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena orang benar akan selalu minta hal-hal yang benar. Dia tidak akan salah berdoa. Dia tidak akan meminta sesuatu yang akan dia habiskan untuk memuaskan hawa nafsunya. Enggak. Karena orang benar, cara pandangnya sama dengan Bapaknya yang di surga. Dia sudah bukan anak-anak lagi. Dia adalah orang dewasa yang meminta sesuatu kepada Bapaknya. Sehingga apa yang dia lihat roti, Bapaknya juga lihat roti. Ketika dia melihat hal itu ikan, dia minta kepada Bapaknya, Bapaknya juga lihat, oh dia meminta yang baik. Makanya Tuhan janji, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
orangnya Bapak Ibu, bukan cara berdoanya, bukan tempat berdoanya. Hari ini banyak orang belajar tentang pengabulan doa dari tempat lain. Sehingga mereka membuat menara-menara doa. Mereka berpikir semakin tinggi tempatnya Tuhan semakin mendengar doanya. Bukan. Dia bukan membangun menara doa, dia membangun menara Babel yang pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan ini membantu kita untuk supaya kita suatu hari tidak kecewa sama Tuhan, saudara. Firman Tuhan sore hari ini berbicara tentang pengabulan doa. Tentang bagaimana pengabulan doa itu diibaratkan antara seorang anak dan seorang bapaknya. Anak yang meminta, bapak yang memberi. Anak dengan segala kepolosannya tidak mengerti yang baik dan buruk, meminta kepada bapaknya yang mengerti baik dan buruk. Sehingga terjadi gap. Terjadi cara pandang yang berbeda dalam melihat sesuatu. Ketika anak melihat itu roti, bapaknya lihat itu batu. Ketika anak melihat itu ikan, dia minta sama bapaknya lihat, kamu minta ular. Dan akhirnya sebagian besar dari doa kita tidak dikabulkan sama Tuhan. Karena dia mengerti kalau dikabulkan habis kita. Dan Bapak Ibu juga sudah tahu bagaimana supaya doa kita berkuasa, bisa didengar oleh Tuhan, enggak ada cara lain. Jangan rubah cara doanya. Jangan tambahin kata-kata dalam doanya. Jangan berdoa pilih-pilih tempat. Yang harus kita rubah adalah hidup kita. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Karena doa orang benar besar kuasanya. Orang benar, orang yang sudah mempunyai cara pandang yang sama dengan Bapaknya di surga dalam melihat sesuatu. Bapak Ibu, yang terakhir juga, jangan paksa Tuhan dengan doamu. Jangan paksa Tuhan dengan doamu. Kadang dia akan kabulkan ketika engkau memaksa. Tapi bukan karena dia setuju dengan permintaanmu. Dia hanya untuk membuktikan bahwa apa yang kita minta itu salah, itu menakutkan sekali Bapak Ibu. Ketika si bungsu minta harta warisannya, yang belum waktunya untuk diberikan, dia paksa bapaknya terus. Si bungsu dalam Alkitab. Apakah bapaknya memberikannya itu sebagian harta warisan karena setuju dengan apa yang diminta? Bukan. Itu karena anaknya minta terus dan akhirnya diberikan supaya anaknya tahu bahwa apa yang diminta itu adalah batu dan ular. Bapak Ibu, suatu hari Raja Hizkia dia sakit dan dia kelihatannya mau meninggal. Akhirnya dia pikir, gak bagus meninggal sekarang. Harus umur panjang. Dia berdoa menghadap tembok. Dan dia minta perpanjangan umur. Dia memaksa Tuhan dengan doa itu. Tuhan kasih perpanjangan umur 15 tahun. Tapi tahukah Bapak Ibu, di 15 tahun perpanjangan umur itu, dia melakukan sesuatu yang salah. Yang akhirnya menyebabkan seluruh harta di kerajaannya dibawa ke Babel. Dan beberapa keturunannya dibawa sebagai budak. Karena di dalam perpanjangan 15 tahun itu, ketika dia mendapat tamu dari Babel, dia memperlihatkan pamer kesombongan seluruh harta yang ada di istananya. Dan akhirnya semuanya itu beberapa tahun kemudian menjadi hilang, dibawa ke Babel. Saya berpikir begini, seandainya dia gak paksa Tuhan untuk minta hidup lagi, maka dia akan mati pada waktu itu dikenang sebagai seorang raja yang hebat Bapak Ibu. Tetapi setelah perpanjangan umur 15 tahun, dia dikenang sebagai raja yang buruk. Karena di zaman pemerintahannya lah, Yehuda dikuasai oleh Babel. Saya punya seorang teman tinggal di Bandung. Dia tadinya seorang penginjil Bapak Ibu. Tapi dia paksa terus Tuhan untuk memberkati dia. Dia mau jadi kaya saudara. Akhirnya suatu hari dia kaya sekali Bapak Ibu. Dia anaknya 3, 2 perempuan, 1 laki. Dia kaya sekali. Tetapi tahukah Bapak Ibu, bahwa di 10 tahun terakhirnya dia edik, kecanduan obat saudara. Dulu gak punya uang gak bisa beli narkoba. Sekarang 10 tahun dia kecanduan narkoba. Dan cuma di kamar aja. Sebentar masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Istrinya suka main dengan pria-pria muda. Dan ketiga anaknya tidak terdidik dengan baik. Saya percaya kalau dia dikasih kesempatan lagi, dimundurkan lagi,
dia nggak akan paksa Tuhan untuk minta berkat seperti itu. Karena tidak semua orang itu cukup dewasa untuk menerima berkat. Firman Tuhan ini saya rasa membekali kita semua, mengingatkan kita semua di sini tentang hal pengabulan doa. Tentang kita seorang anak yang meminta kepada Bapa kita di surga. Hari ini yuk sama-sama kita rubah hidup kita Bapak Ibu, bukan cara doa kita. Kita rubah hidup kita izinkan firman Tuhan memimpin hidup kita, membawa kita, memuridkan kita hingga kita hidup pada level kebenaran. Dan engkau lihat janji Tuhan, minta apa saja, maka engkau akan menerimanya. Karena apa? Kita sudah jadi dewasa rohani. Kita sudah punya cara pandang yang sama dengan Bapak kita di surga dalam melihat sesuatu. Bapak Ibu, sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Persiapkan hati kita, kita berdoa untuk memohon ampun dan dilayakkan untuk ini.